Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pertama kita yang berjudul Arithmetic and Logic Unit atau ALO. Arithmetic and Logic Unit atau ALO adalah salah satu bagian komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan, aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lainnya. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil perhitungan di dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode dan data yang diolah atau operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan, biner atau two complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri yaitu ALO. Selanjutnya, operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALO melakukan aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, pembagian, dan lainnya dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Putri Nanda Salsabila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas lain dari ALU. Nah, tugas lain dari ALU adalah melakukan operasi logika sesuai instruksi program. Terus, apa itu operasi logika? Nah, operasi logika artinya komputer membandingkan dua nilai lalu membuat keputusan berdasarkan hasil perbandingan itu. Perbandingan ini menggunakan operator logika seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Contoh gampangnya, misalnya kita punya dua angka 5 dan 7. Kalau ALU disuruh cek apakah 5 kurang dari 7, maka jawabannya itu ya, karena 5 memang lebih kecil dari 7. ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah bagian penting CPU yang bertugas mengolah data. Fungsi utama ALU itu yang pertama, menjalankan semua perhitungan matematika kayak tambah, kurang, kali, bagi, dan fungsi yang kedua itu ada menjalankan perbandingan logika kayak lebih besar, sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Terus kenapa disebut mesin bahasa? Nah, karena ALU ini langsung menjalankan perintah yang ditulis dalam bahasa mesin atau kode biner. Terus, bagian-bagian dari ALU itu ada dua. Yang pertama, unit aritmatika yang menangani perhitungan. Yang kedua itu ada unit logika boolean yang menangani perbandingan. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Dinda Syarifah Arsyad. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa ALU atau Arithmetica and Logic Unit merupakan sebuah bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi penghitungan logika dan aritmatika. Nah, peran saya di sini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman apa itu sistem bilangan dan kenapa sistem bilangan. Karena sistem bilangan memiliki ketertarikan yang sangat erat dalam ALU. Dengan teman-teman memahami sistem bilangan, maka teman-teman juga akan mampu untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan aritmatika dan logika yang berlangsung di ALU. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada beberapa jenis sistem bilangan yang sering digunakan dalam komputer atau ALU. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa yang termasuk di dalamnya. Pertama ada bilangan biner atau bilangan berbasis 2, lalu ada oktal bilangan berbasis 8, ada desimal, sistem bilangan berbasis 10, dan heksadesimal sistem bilangan berbasis 16. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada sistem bilangan biner atau sistem bilangan berbasis 2. Bilangan biner dikatakan bilangan berbasis 2 karena dia hanya terdiri dari dua angka,
yaitu angka 1 dan angka 0, di mana biasanya dalam komputer angka 1 ini dinyatakan sebagai true atau on atau benar, sedangkan 0 biasa dinyatakan sebagai false atau off atau salah. Dan setiap digit dari bilangan biner ini nantinya akan kita kalikan dengan 2 berpangkat n, di mana n merupakan posisi digit dan selalu dimulai dari 0. Contoh, kita punya bilangan biner 1101. Nah, setiap angka-angka ini kita kalikan dengan 2 berpangkat n. Kita mulai dari kiri ke kanan saja. Dimulai dari 1 dikali 2 berpangkat 0, ditambah 0 kali 2 berpangkat 1, ditambah 1 kali 2 berpangkat 2, dan ditambah 1 kali 2 berpangkat 3. Jika dijumlahkan keseluruhannya, maka hasilnya adalah 13. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada sistem bilangan oktal atau sistem bilangan berbasis 8. Oktal dikatakan bilangan berbasis 8 karena memiliki 8 angka, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 hingga 7. Kalau biner tadi kita kalikan dengan 2 berpangkat n, di oktal kita kalikan setiap digit dari angka tersebut dengan 8 berpangkat n. Contohnya, kita memiliki bilangan oktal 23, maka kita kalikan 3 dikali 8 berpangkat 0 ditambah 2 dikali 8 berpangkat 1 dan dijumlahkan semuanya akan menghasilkan nilai 19. Biasanya sistem bilangan oktal ini banyak kita gunakan untuk menyederhanakan biner. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan ketiga, yaitu ada sistem bilangan desimal atau sistem bilangan berbasis 10, di mana biasanya dimulai dari angka 0 hingga 9. Karena desimal merupakan bilangan berbasis 10, maka setiap angka atau setiap digit dari bilangan desimal tersebut akan kita kalikan dengan 10 berpangkat n. Contohnya, di sini kita memiliki bilangan desimal 12, maka kita akan mengalikan 2 kali 10 berpangkat 0 ditambah 1 kali 10 berpangkat 1 dan dijumlahkan, maka hasilnya akan kembali menjadi desimal, yaitu 12. Baik, selanjutnya kita masuk pada sistem bilangan keempat, yaitu sistem bilangan heksadesimal atau sistem bilangan berbasis 16, di mana biasanya bilangan heksadesimal ini dimulai dari angka 0 hingga 9 dan dilanjutkan dari huruf A hingga F. Contohnya di sini ada 1A3, maka kita akan mengalikan setiap digit dengan 16 berpangkat n. Kita mulai dari 3 kali 16 berpangkat 0, ditambah 10 kali 16 berpangkat 1, dan ditambah 1 kali 16 berpangkat 2. Teman-teman bisa lihat di sini kenapa A kita ganti dengan 10. Teman-teman bisa lihat pada tabel bahwa A sama dengan 10, B sama dengan 11, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di sini 1B3, maka B-nya itu kita ganti dengan 11. Baik, jadi teman-teman, kalau kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 419. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulannya, ALU sering disebut mesin bahasa karena terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Bentuk fisiknya contohnya itu seperti IC. Terus, ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Dan tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program.